Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, kembali kita ketemu pada mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan atau PKK, di mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas mengenai prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang maupun jasa. Nah, yang pertama di sini fungsi daripada manajemen operasi. Nah, untuk memahami definisi manajemen operasi ini memungkinkan untuk mengetahui secara umum apa yang beroperasi dalam suatu organisasi. Ada beberapa fungsi daripada manajemen operasi, di mana fungsi daripada manajemen operasi ini dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama, bagaimana orang mengorganisir diri untuk usaha produktif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana barang dan jasa itu dihasilkan. Yang ketiga, untuk memahami apa yang manajer operasi dilakukan. Dan yang keempat, itu untuk memberi kesempatan besar bagi sebuah organisasi untuk mengingatkan profitabilitas dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, sedangkan operasi manajemen ini adalah suatu bagian mahal dari sebuah organisasi. Jadi, operasi ini telah didefinisikan sebagai sistem transformasi atau proses yang mengubah input menjadi output. Ketika proses transformasi yang terjadi, ada nilai yang dimasukkan, di mana nilai mengambil bentuk sebagai output barang atau jasa. Manajemen operasi itu juga sangat membantu bagi para manajer untuk memahami pentingnya kegiatan operasi yang efektif dari suatu organisasi. Yang berikutnya yaitu mengenai manajemen kualitas. Nah, dalam kehidupan pasar, kualitas dapat ditentukan oleh pelanggan karena produk yang diciptakan ini digunakan untuk pelanggan. Nah, untuk meraih kualitas tersebut, ini perlu diterapkan suatu manajemen kualitas, di mana manajemen kualitas itu adalah sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikan melalui bagian-bagian yang pertama yaitu perencanaan kualitas atau quality planning. Perencanaan itu adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian kualitas atau quality control. Pengendalian kualitas ini adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga yaitu jaminan kualitas. Jaminan kualitas ini adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan untuk memberi kepercayaan yang cukup bahwa
produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Dan yang keempat, yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisien dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Jadi, sistem manajemen kualitas ini berfokus pada konsistensi dari setiap proses kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Dalam menciptakan sebuah sistem manajemen yang berkualitas, ini dibutuhkan sebuah tahapan proses yang harus dilakukan. Hal tersebut dikenal dengan PDCA, Plan, Do, Check, Act, di mana di sini dapat dijabarkan yaitu yang nomor 1, yaitu rencanakan atau plan. Merupakan sebuah proses untuk merencanakan suatu sistem manajemen kualitas. Dalam melakukan sebuah perencanaan, ini harus mengandung konsep SMART, yang artinya ketika menetapkan tujuan-tujuan kualitas harus ditetapkan secara spesifik dan bukan bersifat umum, dapat ditukar dan dapat dicapai, serta berorientasi pada pencapaian hasil dan memiliki tolak ukur waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan atau laksanakan. Do. Setelah menentukan perencanaan dari sebuah sistem, langkah berikutnya adalah menerapkan dan mengoperasikan sistem manajemen kualitas tersebut dengan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian terhadap persyaratan produk, menciptakan struktur manajemen, menerapkan tanggung jawab dengan kewenangan yang memadai, yang artinya bahwa manajemen puncak ini harus menjamin bahwa tanggung jawab dan wewenang ini didefinisikan dan dikomunikasikan dalam sebuah organisasi. Setelah pelaksanaan sudah masuk pada pengecekan. Ini adalah melakukan pemeriksaan pada proses sistem manajemen kualitas dengan melakukan pemantauan dan pengukuran. Pengukuran yang dilakukan seperti terhadap kepuasan pelanggan dengan melakukan survei atas kepuasan pelanggan, opini, persepsi pelanggan, dan sebagainya, yang mencakup segala masukan terhadap kualitas menurut pandangan konsumen. Hal yang diperiksa ini tidak hanya sebatas terhadap kualitas yang ada, tetapi juga kepada identifikasi penyebab ketidaksesuaian terhadap perencanaan yang direncanakan untuk mengambil tindakan kooperatif. Yang keempat adalah tindakan, yaitu melakukan tindakan perbaikan atas segala ketidaksesuaian yang ada dan melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem manajemen kualitas secara terus-menerus untuk mencegah pengulangan kembali tindakan ketidaksesuaian tersebut. Tindakan perbaikan tersebut ini seperti melakukan peninjauan ulang terhadap sistem manajemen kualitas. Nah, kualitas sendiri ini adalah istilah yang berarti hal-hal yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda. Kualitas sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah barang atau jasa yang menggunakan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang tertulis atau tersirat. Nah,
Untuk mendefinisikan ekspektasi kualitas adalah penting untuk operasional yang efektif dan efisien. Nah, kualitas ini memerlukan pembangunan lingkungan manajemen secara kualitas total. Karena kualitas tidak dapat diinspeksi ke dalam sebuah produk. Nah, secara umum, kualitas ini didefinisikan dengan menggunakan 5 pendekatan utama. Yang pertama adalah transcendent quality. Adalah suatu kondisi ideal untuk menuju suatu keunggulan. Yang kedua, product-based quality. Suatu atribut produk yang memenuhi standar kualitas. Berikutnya, user-based quality adalah kesesuaian atau ketepatan dalam menggunakan suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Kemudian, manufacturing based quality adalah kesesuaian terhadap persyaratan suatu standarisasi. Dan yang terakhir yaitu value based quality. Ini adalah derajat keunggulan pada tingkat harga yang kooperatif. Kualitas produk ini sering dinilai dalam 6 dimensi kualitas, yaitu yang pertama, adanya fitur atau karakteristik tambahan. Yang kedua, yaitu kesesuaian. Artinya di sini, seberapa baik suatu produk maupun jasa ini yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian ada keandalan, artinya konsistensi kinerjanya. Berikutnya adalah ketahanan, masa manfaat dari produk maupun jasa. Kemudian persepsi kualitas, di sini artinya adalah evaluasi langsung terhadap kualitas, misalnya reputasi. Dan yang terakhir, kemampuan pelayanan, artinya di sini adalah penanganan keluhan atau perbaikan dari customer maupun konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu biaya kualitas. Yang pertama adalah prevention cost. Biaya ini muncul untuk mencegah terjadinya kualitas buruk dalam produk dan jasa yang dihasilkan. Ketika biaya pencegahan meningkat, maka diharapkan biaya kegagalan akan menurun. Artinya di sini adalah biaya untuk menjaga failure atau appreciable cost minimumnya. Contohnya di sini adalah perencanaan kualitas review produk baru, pengendalian proses untuk menentukan status proses atau audit kualitas, serta evaluasi quality supplier maupun training. Biaya kualitas yang kedua yaitu appraisal cost, di mana biaya ini muncul untuk menentukan apakah produk maupun jasa ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau spesifikasi mereka. Tujuan utama dari fungsi penilaian ini adalah menghindari dikirimnya barang-barang yang tidak sesuai dengan kualitas kepada para pelanggan. Contohnya, inspeksi dan uji material, kemudian inspeksi dan uji akhir, audit kualitas produk, menjaga akurasi peralatan inspeksi, evaluasi inventory. Artinya di sini adalah cek degradasi. Berikutnya adalah external value cost. Biaya ini timbul karena produk dan jasa gagal memenuhi persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan setelah dikirim ke pelanggan.
Dari semua biaya, kategori ini merupakan biaya yang paling menghancurkan perusahaan. Seperti halnya biaya gagal internal. Biaya ini tidak akan timbul jika tidak ada barang cacat. Contohnya yaitu biaya warranty, penyesuaian terhadap komplain atau material yang dikembalikan, dan allowance. Nah, kemudian yang terakhir di sini belum tercatat, yaitu internal value cost. Biaya ini timbul karena produk dan jasa ini tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini dideteksi sebelum produk dan jasa dikirim ke pihak luar. Biaya-biaya ini tidak akan ada jika tidak ada barang cacat. Contoh di sini adalah scrap, kerja ulang, analisis kegagalan, scrap dan kerja supply. Kemudian kesalahan proses yang dapat dihindari inspeksi dan uji ulang oleh downgrading. Nah, pengendalian merupakan suatu proses dalam mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dasar dari semua proses pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variabel atau sekumpulan variabel guna mencapai tujuan tertentu. Variabel tersebut berupa manusia, mesin, dan organisasi. Sehingga pengendalian ini diperlukan adanya dua alasan. Yang pertama adalah pengendalian merupakan dasar bagi manajemen kerja harian yang efektif bagi semua tingkatan. Sedangkan yang kedua, perbaikan angka panjang ini tidak dapat diterapkan pada suatu proses kecuali proses tersebut terkendali dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah komponen pengendalian sistem. Pengendalian sistem di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah standar atau tujuan. Kemudian yang kedua, cara mengukur dari suatu keberhasilan. Dan yang ketiga, perbandingan antara hasil sebenarnya dengan standar serta umpan balik guna membentuk dasar untuk tindakan korektif. Nah, untuk melakukan tindakan pengendalian, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan standar. Kemudian menentukan standar mutu biaya. Yang ketiga, kita juga menentukan standar mutu kerja, mutu keamanan, mutu keandalan yang diperlukan untuk suatu produk. Dan yang keempat, menilai kesesuaian daripada produk, barang maupun jasa. Untuk membandingkan kesesuaian dari produk yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan, ini tindakan yang bisa diperlukan. Karena apa? Mengoreksi masalah dan penyebabnya melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dengan cara merencanakan perbaikan, merencanakan suatu upaya yang berlanjut untuk memperbaiki standar biaya, kinerja, keamanan, dan keandalan. Nah, setelah kesemuanya ini sudah ada, baru kita menginjak pada pengendalian kualitas. Nah, pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian kualitas ini adalah suatu teknik
dan aktivitas atau tindakan terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengaitkan kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi kepuasan daripada konsumen. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan ini seharusnya dapat memuaskan daripada konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi kita.